Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Rizky Ananda. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Yahkuala. Kali ini kita akan membahas lagi tentang hukum pajak. Nah, yang kali ini kita akan membahas 4 poin. Poin yang pertama, jenis-jenis pajak, tarif-tarif pajak. Poin yang kedua, poin yang ketiga, saat timbulnya hutang pajak. Dan poin yang keempat, penagihan hutang pajak. Nah, poin yang pertama, pajak. Jenis-jenis pajak. Berdasarkan golongannya, cara pemungutan pajak dikelompokkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi pajak subjektif dan objektif. Sementara berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak langsung atau pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak langsung harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Sementara pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal pada objeknya. Contoh, pajak subjektif adalah pajak penghasilan, PPh. Contoh pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai, PPN. Pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. 2. Tarif pajak. Tarif pajak ada tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap atau nama lainnya tarif pajak regresif. Tarif pajak yang nominal tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, tidak berubah-ubah. Tarif pajak tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu sama sesuai peraturan yang berlaku. Yang selanjutnya, tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional merupakan jenis tarif pajak yang memiliki nilai berdasarkan persentase tetap dan tidak terpengaruh perubahan nilai dasar pengenaan pajak. Yang selanjutnya, tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif merupakan pemungutan pajak yang pada persentase akan naik sebanding berdasarkan pengenaan pajaknya. Selanjutnya, tarif pajak degresif adalah pajak yang persentasenya semakin kecil apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Ada 2 ajaran yang mengatur timbulnya hutang pajak. Yang pertama itu ada ajaran formil. Ajaran formil, hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak dan fiskus. Ajaran ini ditetapkan pada Official Assessment System. Dan yang kedua, ajaran pajak material. Hutang pajak timbul karena berlakunya undang-undang seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system juga. Dihapusnya hutang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada pembayaran, kompensasi, kadaluarsa, dan pembebasan dan penghapusan. 4. Pengertian penagihan pajak. Ini poin yang terakhir ya. Penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar hutang pajak serta biaya penghasilan pajak. Jenis penagihan pajak itu ada penagihan pajak pasif. Dalam hal ini, fiskus hanya menyampaikan kepada wajib pajak bahwa terdapat pajak terutang apabila dalam jarak 1 bulan sejak dikeluarkannya STP ataupun surat sejenis lainnya wajib pajak tidak membayar utang pajaknya, maka fiskus akan menerapkan penagihan aktif. Nah, yang selanjutnya yaitu penagihan aktif. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, penagihan aktif ini adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif tidak berhasil dalam penagihan aktif fiskus.
dan juru sita. Pihak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang. Nah, penagihan seketika. Tujuan penagihan seketika dan sekaligus adalah guna mencegah terjadinya pajak berhutang yang tidak dapat ditagih apabila saat penagihan seketika dan sekaligus diwajibkan pajak untuk membayar, maka justru sita pajak akan menanggung sampai tanggal jatuh tempo. Baik, sekian dari saya. Apabila saya memiliki kesalahan kata dan kesalahan dalam menyampaikan, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamet kudasai, ara 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 kimochi.